Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kelompok 12 dengan Indah Permatasari akan menjelaskan tentang makalah kami, yaitu kedudukan pejabat publik. Yang pertama, pejabat politik. Beberapa pejabat tertentu dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia merupakan jabatan politik. Istilah jabatan politik ini dipergunakan di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1961, yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian. Sedangkan di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999, istilah dipergunakan ialah pejabat negara. Yang dimaksud pejabat negara menurut pasal 11 Undang-Undang nomor 18 tahun 1974 dan pasal 11 dari Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 adalah terdiri dari: yang pertama, presiden; yang kedua, wakil ketua dan anggota majelis permusyawaratan rakyat; yang ketiga, ketua, wakil ketua, anggota ketua dewan perwakilan rakyat; yang keempat, ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan; yang kelima yaitu ketua, wakil ketua dan anggota dewan pertimbangan agung; yang keenam yaitu ketua, wakil ketua dan anggota badan pemeriksaan keuangan; dan selanjutnya yaitu pegawai negeri. Hukum pegawai negeri yang dipelajari dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Sedangkan untuk pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta berlaku ketentuan sendiri, yaitu hukum perburuhan. Pegawai negeri kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Oleh karena itu, kedudukan sebagai unsur peraturan negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar itu, maka pegawai negeri dilarang menjadi anggota pengurus partai politik. Dan baik, yang selanjutnya itu para hakim. Yang pertama yaitu hakim. Hakim adalah pengadilan yang di lingkungan peradilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat publik dari kekuasaan kehakiman, dan karena itu jabat hakim bukan jabatan di bidang eksekutif. Berdasarkan pada pasal 24 Undang-Undang 1945, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 1945 berdasarkan pada pasal 24 Undang-Undang 1945. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan berdasarkan pada penjelasan pasal 24 dan 25 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Yang selanjutnya, sedangkan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 dinyatakan bahwa ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim Mahkamah Agung adalah pejabat negara, bagian penjelasan dari pasal 11, dan karena itu tidak termasuk pegawai negeri. Sedangkan hakim pada peradilan negeri dan peradilan tinggi dan lain-lain adalah termasuk pegawai negeri sipil pusat, pasal 2 ayat 2 dan bagian penjelasannya. Sedangkan susunan kekuasaan serta acara tentang peradilan umum dan peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan umum dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Undang-Undang peradilan tata usaha negara. Selanjutnya itu Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa pembinaan teknis bagi pengadilan di dalam peradilan umum dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan
Organisasi administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Demikian juga pada hakim di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan selanjutnya itu tentang pegawai badan usaha milik negara atau BUMN. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961, pegawai perusahaan negara termasuk pegawai negeri meskipun kedudukan tetap dengan peraturan perundang-undang sendiri yang pokoknya di dalam sama. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1976, diberlakukannya Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Maka perusahaan negara dijadikan 3 macam, yaitu yang pertama perusahaan jabatan, yang pertama perusahaan jabatan, yang kedua perusahaan perseroan. Baiklah, hanya itu yang kami simpulkan dari kelompok 12.